Nah, kalau ngetek di sini sih lebih agak enakan daripada tempat sebelumnya. Ngeri, trauma, mengerikan. Sebelumnya itu gue ngetek di dalam mobil, lebih tepatnya sih di dalam garasi ya. Jadi mobilnya itu di dalam garasi. Ya, gue ngetek sih itu jam 12 atau jam setengah 12 gitu. Jadi sewaktu edit, lagi ngedit-ngedit, ternyata kedengeran suara burung. Suara burung itu, burungnya cantik banget suaranya, tau gak? Parah cantiknya. Sama halnya dengan kejadian hari ini, gue ngelihat postingan di di Prambors Radio, si Desta sama Gina lagi bikin konten gitu. Terus ada yang nyahut, halo, hai, waduh. Jadi gue keinget waktu gue ngetek di dalam mobil kemarin. Waduh, ngeri deh. Tapi kali ini udah aman. Gue ngeteknya di dalam kamar, jadi lebih enakan sih. Adem. Kalau kemarin itu mobil kondisinya mati. Ya kali. Keinget banget gitu zaman-zaman. Kalau kemarin sih 2018 ngetek podcast, itu di dalam studio. Kemarin sih masih ada studio. Sekarang studio baru sih sebenarnya. Tapi segan sih sama teman-teman studio baru gitu. Kantor baru lebih tepatnya. Ya next time deh, gue bakal ini sih pakai gitu fasilitas. Tapi untuk sekarang belum dulu deh. Masih segan, anak baru juga. Tapi ngomongin teman, anak baru lagi gue. Ketemu dengan teman-teman baru juga. Terus juga ketemu sama ini pengalaman baru. Jadi ngomongin teman-teman yang baru nih, seru ya. Serunya itu beda-beda orang lagi, terus beda apa lagi ya? Yang jelas beda kelamin sih. Itu udah jelas coy. Terus yang ada seru aja sih ketemu dengan mereka gitu. Tapi teman-teman lama apa kabar? Banyak sih yang bilangin kalau teman-teman lama itu dipakai nanti sewaktu butuh aja gitu. Sampai nih teman-teman lama bilangin, lu datangnya sewaktu butuh aja gitu ya. Sewaktu butuh aja gitu. Itu kayak ini ya, kayak telepon umum gitu. Tapi gak ada telepon umum lagi sih, kayak wartel gitu gak sih? No. Sebenarnya sih pikiran seperti itu, pikiran orang-orang yang udah underestimate banget gitu. Kenapa? Karena nganggap temennya itu datang ke dia kalau misalnya ada butuh aja. Sebenarnya waktu luang itu banyak. Nungguin waktu luang gitu. Nunggu waktu luang yang banyak, ataupun meskipun tunggu waktu luang nggak setiap hari men. Apalagi yang namanya temen ya. Mau yang sesama jenis ataupun beda jenis gitu. Sesama jenis tuh ya cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Tapi lo tahu nggak sebenarnya? Kalau teman-teman yang udah lo temuin, yang udah lo lewatin waktu bersama, yang mungkin dari kecil banget gitu ya, nggak bisa dipungkiri, mungkin ada yang nggak bisa lepas gitu. Karena setiap orang itu membutuhkan teman untuk berbagi gitu, dan itu pasti. Terus juga teman yang baik itu bukan cuman berapa lama doi kenal lo, terus juga mengenai orang-orang yang dapat diandalkan ataupun ada yang ketika lo butuhinnya gitu. Sebenarnya milih teman itu ibarat kayak asumsi nutrisi yang baik untuk tubuh lu sendiri gitu. Semakin banyak teman positif yang lo miliki, maka hidup lu juga semakin tenang terus nyaman. Jadi kalau misalnya lo punya teman yang berkontaminasi sifat negatif, yang bisa memperburuk karakter diri, udah jelas deh itu kayak gimana gitu. Dan bukan berarti kalau teman lo ada yang jelek, bukan tampang ya, atau mungkin yang sifat negatifnya gitu, itu bukan berarti harus ditinggalin. Gue bakal tinggalin dia. No, bukan ditinggalin gitu, tapi agak dikasih sedikit jarak gitu.
lu tetap kenal dia gitu. Silaturahmi itu penting men, penting banget. Tapi jangan sampai deh, jangan sampai lu itu putus silaturahmi lu dengan teman-teman gitu. Kenapa gue pengen bahas ini? Sebelumnya sih gue pengen flashback. Beberapa hari yang lalu di warung itu ada kehilangan handphone. Ya, handphone dari salah satu anggota sih yang jagain warung. Itu kayaknya bukan salah letakin atau gimana, itu memang udah hati-hati banget dan ternyata memang sudah diincar gitu. Sudah diincar dan memang doi sigap banget itu si bapak ngambilin handphonenya. Aduh, nggak tahu deh. Doain aja deh, semoga bapaknya juga sehat-sehat aja gitu ya. Udah ikhlas sih kayaknya itu anggota gue juga doain yang terbaik aja, semoga bisa diganti lebih deh. Dan berita ini sebenarnya udah lumayan cukup viral sih di sosial media, khusus untuk yang Pekanbaru ya, karena sempat dinaikin sama akun publik. Gue juga sempat kaget ternyata dinaikin, karena bukan gue yang naikin gitu, karena permintaan dari ini sih, dari anggota gue itu pengen naikin gitu. Udah koordinasi sama Caca, ya udah naik. Gue baru lihat dan ternyata itu banyak banget komen-komenan gitu. Ya netizen lo tahu dong kayak gimana komen-komennya gitu. Aduh pak, kayak gini pak, aduh uang gini segala macam. Dan salah satunya ada juga teman gue kecewa di situ asli, dan gue juga kaget. Sebenarnya sih gue berharap doi itu ngomongnya ke gue secara langsung gitu. Gue berharap kayak gitu, jadi kayak gue bisa maki-maki doi gitu. Ya jadinya sih bahan konsumsi kita berdua aja gitu kalau ketemu. Tapi anehnya doi komen di sana gitu. Komennya itu kayak apa ya, menganggap itu adalah sebuah promosi gitu, bagian dari promosi yang gue bikin. Gila gak men? Gila gak? Dibilangin soft selling loh. Itu sebenarnya teman atau gimana sih gitu? Sebenarnya tujuannya bercanda sih kayaknya, tapi kalau bercanda kok nggak ada nge-tag gue gitu di Instagram. Ya gue ngeliat itu, gue langsung ngambil tindakan, gue komen pakai akun pribadi. Dan sekarang itu komenannya nggak ada lagi. Itu salah satu contoh teman yang sebenarnya apa sih gitu, teman yang berkontaminasi negatif atau gimana gitu. Sebenarnya lu udah tahu dong teman-teman yang kayak gitu, lu mesti ambil sikap seperti apa gitu. Itu masih satu gitu, itu masih satu. Ada lagi temen yang kebiasaan jeleknya itu, mereka itu nggak suka kalau lu itu lebih baik dari doi gitu. Jadi kayak misalnya nih, lo itu udah pakai motor, terus doi ngeliat, wih kemarin lo pakai sepeda, sekarang lo pakai motor aja, besok gue beli mobil dah gitu. Waduh, selalu ingin bersaing, terus juga iri hati terus bawaannya. Nah kalau teman-teman kayak gini sih, coba deh dikasih batas gitu. Karena apa? Karena itu impactnya ada untuk lo ke depannya. Kalau lo ngerasa juga iri dengan teman lo sendiri, coba deh dikurangin gitu. Jangan sampai teman makan teman. Tapi kalau lo gak ada iri dan segala macam, ternyata pas ketemu sama doi ternyata lo lebih dari doi, dan itu gak masalah men. Itu gak masalah. Lo pengen support doi juga, ayo dong support. Lo kayak, yuk kita bikin kayak gini ya gitu. Mungkin itu lebih baik daripada kalian sibuk berkompetisi, yang sebenarnya itu bisa jadi sebuah kolaborasi yang keren gitu. Jadi jangan deh berkompetisi, mending berkolaborasi gitu. Karena apa? Karena zaman sekarang, anak muda zaman sekarang itu udah banyak banget ngelihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Waduh, ini temen ya, bukan bisnis gitu, bukan bisnis, tapi ini temen, masalah pertemanan gitu. Banyak banget. Apalagi temennya udah menunjukkan tanda-tanda ini bakal naik satu level atau berapa level dari lo gitu. Ayolah, lo harus support teman lo. Jangan sampai lo biarin yang namanya iri hati itu menguasai lo. Karena penyakit hati itu gak akan ada obatnya, asli. Kalau lu udah kena, susah itu sembuhnya.
nagih mulu gitu. Cara sembuhnya gimana? Sebenarnya dari diri lu sendiri. Lu gak mesti makan ini, minum ini, enggak. Dari diri lu sendiri. Dan yang paling penting itu adalah di sekeliling lo. Lu harus miliki orang-orang yang punya sifat positif. Yang jelas berpikir positif, semuanya positif, gak ada yang negatif. Jadi kalau misalnya lo sekarang berada di zona negatif teman-teman lo, gue gak nyaranin untuk ninggalin teman lo. Tapi coba lo kasih batas dengan teman-teman lo yang punya, ya itu deh, dengan konotasi negatif gitu. Lo kasih batas, nanti lo bisa datang ke mereka di saat memang, ya sebenarnya sih kalau misalnya lo udah sempat ngajakin mereka untuk positif dan ternyata mereka itu nolak, sampai-sampai kayak lu jangan sosok positif dan segala macam, jangan dilawan, karena percuma kalau lu ngelawan itu nggak akan ada habisnya. Jadi mulai sekarang sebarkan energi positif dan coba dikurangi energi negatif, karena energi negatif itu bisa berdampak untuk lo ke depannya. Mungkin gak kerasa sekarang, tuh kerasanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau mungkin setahun lagi gitu. Who knows? Yuk sebar energi positif, jangan sampai teman makan teman.